اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi musabbibul asbab wa musairus sahab. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wal ali wal ashab. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wastajid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun. Qal at-tuhru bainal haidi wan nifas. Al-awwalu idza taqaddama al-haidu 'ala an-nifas fala yushtaratu wujudu fasilin fadamu alladhi qabla al-wiladati yusamma dama haidin wa damu alladhi ba'da al-wiladati yusamma dama nifasin walau ma'al ittisal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallama beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita sampai kepada pembahasan at-tuhru bainal haidi wan nifas. Ya. Suci antara haid dan nifas. Yang pertama, al-awwalu idza taqaddama al-haidu 'ala an-nifas fala yushtaratu wujudu fasilin fadamu alladhi qabla al-wiladah yusamma dama haidin wa damu alladhi ba'da al-wiladah yusamma dama nifasin walau ma'al ittisali. Yang pertama, sudah ada darah haid terlebih dahulu, ya, sebelum masuk nifas. Nah, di dalam mazhab Syafi'i memiliki pendapat wanita walaupun dalam keadaan hamil masih bisa kemungkinan keluar darah haid. Nah, itu yang perlu kita pahami. Wanita walaupun dalam keadaan hamil masih ada kemungkinan mengeluarkan darah haid. Itu yang dibahas di dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang darah haid sudah keluar terlebih dahulu dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan dia melahirkan. Nah, di sini dilihat tidak disyaratkan adanya pemisah. Artinya dia tersambung, darah haid keluar, melahirkan, lanjut lagi ada darah. Habis melahirkan kan keluar darah nifas. Yang sebelumnya sudah ada darah haid. Fadamul ladzi qabla al-wilada yusamma dama haidin. Maka jelas darah yang sebelumnya
yang keluar itu sebelum nifas tadi dinamakan darah haid. Wa damul ladzi ba'dal wiladah yusamma daman nifas, dan darah yang dimana sesudah melahirkan dinamakan darah nifas. Walau ma'al ittisal, walaupun darahnya itu bersambung, darah haidnya bersambung dengan darah nifas. Jadi maksudnya sebelum dia nifas kan darah keluar, darah haid, dia bersambung sampai akhirnya melahirkan. Maka yang sebelum melahirkan tadi namanya darah haid. Kaidah yang gampang itu. Sesudah melahirkan, darah yang keluar sudah bukan darah haid lagi, namanya darah nifas. Itu yang pertama. Wathani, yang kedua, idza taqaddama an-nifasu ala haidi. Nah, ini yang dirinci. Nifas terlebih dahulu. Nifas terlebih dahulu. Darah nifas keluar terlebih dahulu, yang nanti menyusul darah haid setelahnya. Di sini ada 3 ya, fi halatin ya, ada beberapa keadaan. Di sini kalau dirinci ada 1, 2. Kemudian yang kedua dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, idza inqata'a dam wa 'ada damu tsani qabla muru'is sittina yaumah. Apabila darahnya berhenti dan kembali muncul darah yang kedua, dia melahirkan, keluar darah lahadhah, sesaat saja darah, habis itu berhenti. Nanti waktu berjalan muncul lagi keluar darah yang kedua, tapi dia munculnya qabla mururi sittina yauman, ya, sebelum melewati 60 hari. Karena kaidah menyatakan kalau nifas itu paling maksimalnya, paling lamanya itu 60 hari. Nah, ini darah yang kedua masih belum melewati 60 hari. Fananzur ila muddatil inqita', maka di sini kita harus lihat masa berhentinya kapan. Nanti dihitung, jangan sampai dia lewati 60. Fa in kanat muddatul inqita' 15 yauman, apabila masa berhentinya itu 15 hari, nah ini juga masuk ke haid nih. Masa sucinya haid paling minimal berapa? 15 hari, paling sedikit. Umumnya 23, 24. Lamanya gak ada batasan. Nah, jadi dia gak boleh nih. Inqita'nya kita hitung. Kalau jika masa berhentinya dari itu 15 hari, fa'akthara, maka lebihnya dari 15 hari itu fadamu haid, dinamakan darah haid. Karena apa? Dia sudah lewati masa suci. Masa suci paling sedikitnya haid apa? 15 hari. Kalau dia kurang, di sini nanti jadi pembahasan khusus. Apakah dia nifas, apakah istihadho, apakah dia haid. Ya, kalau sudah lewat 15 hari berarti masa suci minimal haidnya itu 15 hari, masuk dia. Maka lebih dari 15 hari tersebut dihukumi darah haid. Wa in kanat muddatul inqita' aqal min dzalik fadam nifas. Nah, jika darah yang terhenti itu kurang daripada 15 hari, dipastikan itu darah nifas, bukan darah haid. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang pertama tadi itu. Yang kedua, idza wujida dam ba'da sittina yauman. Nah, sekarang dia temukan darah sesudah 60 hari. Ingat 60 hari paling lamanya nifas 60 hari. Ini darahnya sudah lewat 60 hari. Melahirkan, darahnya keluar sampai melewati 60 hari. Yang pertama, idza inqata'a damu ba'da tamami sittin walau lahadha fadamul 'aid damu haid. Nah, apabila darah tersebut berhenti sesudah sempurna 60 hari, walaupun sedikit darah yang keluar, setetes atau lahadha, maka darah yang kedua itu adalah darah haid. Kenapa dia darah haid? Karena dia berhentinya itu
sesudah sempurna 60 hari. Maknanya sudah lewat 66 hari. Kalau sudah lewat 60 hari, sudah bukan nifas, karena nifas itu adalah masa yang paling lamanya 60 hari. Dia lewat 60 hari. Ya, dia terhenti darahnya dan sudah lewat sampai 60 hari, maka darah yang keluar kembali pada waktu itu setelah 60 harinya keluar lagi darah. Maka darah itu bukan darah nifas, tapi darah haid, damul haid. Yang kedua, idza lam yanqati' ay kana muttasilan bima qabla sittina fa hadhihi mustahadha wa sayati hukmuha. Yang kedua, apabila darah tersebut terhenti, lalu yang sebelumnya dia bersambung dengan hari-hari yang sebelum 60 hari. Sebelum 60 hari. Jadi darahnya berhenti tapi belum melewati 60 hari, dia sebelum 60 hari. Fahadhi mustahadha, maka ini namanya darah mustahadha atau istihadha. Wa sayati hukmuha, nanti hukumnya dibahas secara khusus babnya, bab istihadha. Wa hadza jadwalun litawdih. Nah, di bawah ini ada dia punya jadwal, dia punya skema. Nah, ini skema yang tadi, penjelasan tadi itu, situna yauman aksaru min sitina yauman. Darah nifas 30 hari, suci 15 hari. Maka yang lebihnya itu darah haid. Lebihnya itu darah haid, karena masa sucinya sudah sampai 15 hari. Masa minimalnya suci haid 15 hari, maka lebih hari tersebut adalah haid. Dan yang sebelum 15 hari, yang 30 hari itu, nah itu darah nifas, karena dia di bawah 60 hari. Yang kedua, damu nifas, darah nifas 30 hari, naqa, bersih pada 10 hari, maka sisanya itu nifas. Dan yang ketiga, damu nifas 60 hari, bersihnya itu sesaat, maka setelahnya dia adalah darah haid, karena sudah lewat daripada 60 hari. Darahnya lewat 60 hari, darah haid. Yang keempat, darah 70 hari tanpa terputus-putus. Tanpa terputus-putus, darah keluar terus. Tapi keluarnya sampai 70 hari. Dia sudah lewatin apa? Sudah lewatin dua jalur, hitungan nifas dan haid. Maka darah yang sudah lewat 70 hari itu tanpa terputus-putus, maka dia disebut dengan darah mustahadhah. Darah mustahadhah 70 hari. Masa nifas lewat, masa haid juga lewat. Terlalu banyak itu darah sampai 70 hari, maka semuanya itu dihukumi adalah mustahadhah. Al-farqu bainal haid wan nifas. Nah, sekarang perbedaan antara haid dan nifas. Jadi darah haid, darah nifas ada perbedaannya. Tapi kedua-duanya sama hukumnya, ya, yaitu hadas besar. Haid, nifas, hadas besar, sama hukumnya. Istihadhah, mustahadhah, dia bukan hadas besar, makanya masih tetap wajib sholat, masih tetap wajib puasa, karena istihadhah itu darah penyakit, hukumnya najis saja, sehingga kewajiban tersebut tetap dia berlaku kepada wanita tersebut, baik itu sholat, baik itu puasa. Tapi ketika haid dan nifas, mereka janabah, hadas besar, sehingga tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban ibadah tersebut. Nah, itu perbedaan antara haid dan nifas dan istihadhah. Sekarang perbedaan haid dan nifas, di sini ada 5 nih. Yang pertama, aqalluhu yaumun wa lailah. Kalau darah haid, minimalnya itu 1 hari 1 malam, 24 jam. Tidak boleh kurang dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam bukan disebut darah haid. Adapun nifas, aqalluhu lahzatun. Nah, nifas ini tidak ada hitungan hari atau jam, tapi nifas hitungannya lahzah, 1 tetes atau sesaat.
Cuma kalau dalam kitab-kitab fikih mereka lebih mudah memahami, menyebutnya setetes yang keluar dari darah nifas disebut dengan nifas. Perbedaan yang kedua, aktsaruhu 15 yauma. Haid itu paling lamanya 15 hari. Paling lamanya. Lewat dari itu lihat beberapa keadaan. Makanya tadi darah 70 hari tanpa terputus-putus, maka disebut darah mustahadah. Kenapa? Karena 70 hari sudah melewati masa maksimalnya haid yang 15 hari. Kemudian sudah melewati masa maksimalnya nifas 60 hari. Maka 70 hari yang keluar darah terus-menerus dihukumi mustahadah. Kemudian nifas aksaruhu situna yauman, paling lamanya nifas 60 hari. Perbedaan yang ketiga, ghalibuhu sittatu aw sab'atu ayyam. Darah haid itu umumnya keluar selama 6 atau 7 hari. Sedangkan nifas ghalibuhu arba'una yauman. Umumnya darah nifas itu dia keluar selama 40 hari umumnya. Perbedaan yang keempat, yata'allaku bihil buluk wal iddatu wal istibra. Darah haid ini punya kaitan erat dengan masa balik, karena dia jadi tanda-tanda dewasanya wanita. Ya, 9 tahun hitungan hijriah, boleh kurang 15 hari. Dan masa iddah, karena berkaitan dengan masa iddah 3 kali suci. Itu haid punya kaitan dengan masa iddah. Wal istibra, dan masa atau haid punya kaitan juga dengan masa kosongnya rahim, istibra. Adapun nifas la yata'allaqu bihi syai'un min dzalik. Tidak ada punya kaitan dengan hal itu. Nifas tidak punya kaitan dengan masa balik. Walaupun ada gaul, ya, ada gaul yang mengatakan wanita walaupun belum sampai 9 tahun, seandainya kurang dari itu dia hamil, itu sudah masuk balik. Hamilnya itu sudah masuk balik. Ada gaulnya begitu. Ada gaul begitu. Tapi yang populer yang disebut dalam kitab-kitab fikih itu 9 tahun. Bahkan ada gaul mengatakan kalau sudah tumbuh rambut sudah balik. Bulu ketiak sudah tumbuh. Nah, itu jadi standar tuh untuk pendapat-pendapat gaul yang dhaif, ucapan yang lemah. Tapi pendapat itu ada. Jadi mereka katakan hamilnya wanita itu juga tanda sudah balik. Adanya atau tumbuhnya bulu juga tandanya balik. Tapi pendapat ini tidak populer. Tidak populer. Yang populer itu berkaitan umur. Alamatul bulugh thalathun, tanda balik ada 3. Yang pertama usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 15 yawman lidzakari wal untha. Kemudian yang kedua mimpi basah, lihtilam, bagi laki-laki dan perempuan 9 tahun minimal. Kalau dia kurang dari itu mimpi basah, belum balik. Kalau tidak mimpi-mimpi tapi sudah umur 15 tahun, sudah balik juga. Ya. Kemudian yang terakhir adalah haid. Nah, haid khusus perempuan 9 tahun. Itulah tanda-tanda balik yang populer. Kalau yang tadi tidak populer tuh, tumbuh bulu, hamil, walaupun tidak masuk alamat tersebut dikatakan sudah balik. Nah, pendapat itu tidak terlalu populer di kalangan para fuqaha, tapi ada ulama yang berpendapat demikian. Yang kelima, yatasawwaru fi agallihi isqatus sholati. Nah, yang kelima, haid ini punya gambaran ketika kita sholat kita perempuan ini sholat kemudian keluar darah haid, bisa gugur sholatnya. Wanita lagi sholat, ketika lagi sholat, di tengah-tengah sholat keluar darah haid, otomatis gugur dia punya sholat. Udah gasah, nanti digodok. Tapi kalau nifas gak ada kaitan dengan
tengah-tengah sholat kemudian keluar darah nifas. Karena nifas itu ketika sudah melahirkan, darahnya sudah keluar. Momentum melahirkan itu otomatis tidak sholat. Mana ada orang mau melahirkan sambil sholat? Sehingga gambaran gugurnya sholat tidak ada. Tapi kalau haid bisa jadi kemungkinan orang sedang sholat, wanita sedang sholat tiba-tiba keluar darah haid, masih bisa kemungkinan. Tapi kalau nifas tidak, dan biasanya darahnya bersambung tuh. Habis melahirkan darahnya bersambung 40 hari, 60 hari. Ini wanita sudah paham. Oh, ini saya tidak boleh sholat nih. Gitu. Tapi kalau haid ada masa suci. Tiba-tiba sholat, keluar darah, gugurlah itu sholat. Nah itu 5 perbedaan antara darah haid dan nifas. Nah ini kaifiyatu hisabidam muqatta'ah. Nah, pertemuan berikut itu cara menghitung darah yang terputus-putus. Itu jadi pembahasan tersendiri lagi. Jadi kita beberapa pertemuan siap pusing. Pusing yang pertama, kita tidak pernah alami ini haid. Pusing yang kedua, hitungannya ribet. Cuma kita ikut saja kitab dah, ambil berkah saja. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan futuhul arifin. Ada doa ini diajarkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau mau ajarkan ke anak-anak yang lagi pesantren, bagus ini. Doa agar diberikan ilmu laduni. Nah, cuma ilmu laduni yang dipahami oleh para ulama, termasuk yang menyusun doa tersebut, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, bukan berharap ilmu datang secara tiba-tiba, tapi mereka juga belajar sambil berdoa sama Allah Ta'ala diberikan ilmu laduni. Kadang-kadang disalahpahami, ilmu laduni datang tiba-tiba tanpa belajar. Nah itu keliru. Ilmu laduni itu dia datang ketika lagi belajar. Termasuk para syuyukh mengatakan futuhul arifin, pembukaan ilmu-ilmu para aulia. Itu diantaranya cinta kepada ilmu, senang kepada ilmu, itu sudah bagian futuhul arifin. Ada orang belajar masing-masing tingkatan. Ada yang 15 menit sudah pusing. Baca Al-Quran, baca kitab, baca buku, pusing, mengantuk. Ada yang 1 jam bisa. Ada yang 2 jam, dia bisa baca. Ada yang 3 jam. Ada yang 6 jam. Nah 6 jam ini sudah bukan hobi, sudah bukan belajar, sudah jadi kerja. 6 jam. Ada yang bisa sampai 10 jam. Bahkan Imam Nawawi itu, waktunya semua terisi dengan baca. Hanya 2 jam saja beliau gunakan tidur. Juga tidurnya tidak berbaring. Di dalam managibnya tuh. Jadi kalau waktu sholat, ya sholat. Selebihnya itu kembali lagi ke kitab. Jadi duduk dengan kitab di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Sekolah tersebut. Sampai tidurnya di atas kitab. Kepalanya diletakkan di atas kitab. Nah ini kalau dinyatakan oleh Imam Nawawi, benar yang beliau katakan. 2 tahun saya tidak letakkan punggung saya di atas tanah ketika masih belajar. Fa'idha ghalabani naum wada'tu ra'si 'alal kutub fantaba'tuhu sa'ah. Kalau sudah saking ngantuk, saya letakkan kepala saya di atas kitab. Kemudian hanya sesaat kemudian saya bangun lagi, saya lanjutkan lagi untuk menulis kitab, untuk membaca kitab. Begitu. Terus sampai beliau meninggal dunia. Bahkan dalam managib itu beliau makannya sedikit. Kurma air putih. Masuk toilet 1 minggu 1 kali. Kenapa? Takut kalau tiap hari masuk toilet, waktunya habis di toilet. Membuang waktu untuk menulis kitab-kitab, untuk membaca ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah itu tingkatan mereka seperti itu. Ya kita mengatakan, tidak mungkin. Ya karena standarnya standar kita. Standarnya kita. Tapi ketika sudah ikuti jalan mereka, kita bisa rasakan itu. Kalau dipaksakan bisa melampaui itu, bisa. Ada salah satu imam, namanya, ini kebetulan juga bulan Rajab. Qadarullah bulan Rajab. Dia bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, dinamakan Ibnu Rajab karena kakeknya itu namanya Rajab. Dinamakan Rajab karena lahir di bulan Rajab.
Nah, sehingga terkenal dengan nama Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nama aslinya Abdurrahman. Ayahnya ulama, namanya Imam Ahmad. Kakeknya namanya Rajab. Nah, itu yang dipakai syahir lakop kepada beliau yang populer Zainuddin, kemudian namanya yang populer namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, itu di rumah sudah cukup jadi sekolah. Jadi di rumah mereka pakai jadwal. Ayahnya pakai jadwal jam 3 malam sholat tahajud. Belajar sudah start habis itu. Habis tahajud. Ini kalau digunakan di pesantren lari semua santri. Habis tahajud jam 3 malam misalnya sudah mulai belajar. Lanjut subuh, habis subuh tidak tidur, lanjut lagi kajian, belajar lagi. Itu yang beliau katakan di dalam Manaqib. Dalam kitab Syajaratul Zahab, Ibnu Imad menukilkan riwayat bahwa kakeknya Ibnu Rajab Al-Hambali dan ayahnya dua-duanya ulama. Sehingga rumahnya itu seperti pesantren. Itu. Saya teringat salah satu guru kami di Jakarta, namanya Kiai Haji Hasbullah. Beliau berguru kepada Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf. Kemudian guru beliau juga Kiai Haji Syafi'i Hazami. Jadi dua guru utama beliau. Belajarnya gak tanggung-tanggung, 20 tahun. Iya. Itu kitab satu rumah, semuanya kitab. Kitab semua. Nah, itu putra-putranya banyak dipesantrenkan di Darul Lugha wa Da'wah di Bangil. Nah, ketika hari libur, putra-putranya ini lebih senang tetap di pesantren. Itu yang buat heran. Ini Ustadz punya anak tidak pernah pulang-pulang, libur juga tidak pernah. Jadi anaknya ada 2 orang, 3 orang. Setiap liburan abahnya kirim dulu pakai SMS. Udah libur balik, nggak abad di sini aja, enak. Penasaran saya, kenapa? Biasanya kan santri-santri senangnya pas liburan pulang. Ini liburannya senangnya di pesantren. Satu kali mereka pulang karena ada acara maulid atau apa di rumah. Nah, kami nginap juga di situ, bantu-bantu acara tersebut. Masuk ke rumah, Ustadz sudah bilang, di sini kalau sudah masuk nginap di rumah saya harus ikut aturan saya. Sudah ada aturan, bangun jam berapa malam, 2:30 malam. Kemudian kalau mau makan siang, store hafalan dulu. Kalau belum store hafalan, tidak dikasih makan. Masuk kita tinggal di situ. Saya saksikan sendiri tuh, anaknya itu satu, hanya di rumah, hafiz Al-Quran 30 juz. Jadi jam 3 itu sudah tahajud berjamaah, habis itu baca kitab. Sampai subuh, sholat subuh, habis sholat subuh, ngaji lagi, baca wirid dulu sedikit, ngaji lagi. Sampai jam 7, mandi, lanjut ke madrasah. Jam 8, belajar sampai zuhur, habis zuhur, sholat, habis sholat, lanjut lagi. Tidak pikir ada tidur siang, nggak ada tidur siang. Saya lihat anak-anaknya tuh, waktu mau makan itu, sudah ngantuk-ngantuk, habis zuhur, mau makan, beliau mengatakan begini, ini dikasih tugas 5 lembar Al-Quran. Sudah hafal belum? Duduk dulu, jangan dulu makan. Store dulu. Apa? Gak ada sejarah orang belajar mati, gak ada. Hafal. Ini mufradat kurang 1 belum bisa. Abah kurang 1, panggilnya Abi. Abi mufradatnya kurang 1. Nah, kasih lengkap dulu baru bisa makan. Kita juga kena karena tidur di situ. Gimana? Sudah hafal? Dia bilang masih kurang 3. Lebih banyak lagi. Tunggu. Kalau belum store puasa ya, niat puasa sunnah sudah. Sudah sarapan pagi belum? Ada yang bilang belum. Sudah. Belum store, lanjutkan puasa sunnah. Pantas gak pulang-pulang ke rumah. Itu tiap hari begitu. Tiap hari begitu. Jadi saya bilang, betul sekali dia pilih liburan tidak pulang ke rumah, ya karena rumahnya lebih sadis dari pesantren. Itu saya hidup sama beliau Kiai Hasbullah, 3 tahun belajar ke
beliau. Dan rumahnya disiplin sekali, jadwalnya lengkap. Tuh, jam 3, tidak boleh telat. Mau makan itu mereka sudah siap-siap store. Sebenarnya bukan mereka malas, tapi waktu untuk menghafal itu sedikit. Karena kan sudah habis belajar. Tapi dipaksakan. Ya begitulah ilmu, namanya ta'allum. Ya, ta'allum itu pengetahuan, namanya ilmun. Ditambah belajar, ta'allum. Ta itu artinya kulfah. Itu ilmu itu harus dipaksa. Kalau belum dipaksa dalam belajar, belum disebut belajar. Hanya sekedar tahu saja. Hanya sekedar ilmun. Kalau kita datang kayak begini masih ilmun namanya. Belum pusing ya, belum mual-mual. Kayak punya guru bilang, belajar itu yang benar kalau sudah muntah karena pusing memikirkan pelajaran. Nah itu baru belajar. Tapi kalau belum muntah, belum pusing, belum belajar. Itu hanya sekedar tahu. Makanya lafadznya pakai ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Ta itu artinya kulfah, paksa untuk tahu. Itu. Nah, Ibnu Rajab Hambali semisal dengan itu di rumahnya. Jadi di dalam rumah sudah cukup jadi madrasah bagi beliau. Tapi beliau justru ketika sudah alim di dalam rumah, orang tuanya membawa ke luar kota. Jadi beliau ini kan lahir di Baghdad. Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau ini mazhabnya Hambali, tapi pakar juga dalam bidang fikih. Ya, sehingga ulama memberikan pujian kepada beliau, Al-Imam Al-Allamah Al-Thabtu Al-Faqih Al-Muhaddits Al-Hafiz. Beliau seorang imam yang banyak ilmunya dan juga orang yang thabtun, yang sangat kuat di dalam periwayatannya, kemudian seorang ahli fikih dan juga seorang ahli hadis dan seorang penghafal hadis yang menghafal lebih dari 100.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik matan dan sanadnya. Jadi beliau dikatakan, ya, pertama kaidah sabtun ini al-fawaid, ya, kalau disebut orangnya pakai sabtun. Sabtun itu artinya bisa pemberani, orangnya terpercaya, kuat periwayatannya, itu disebut sabtun. Tapi kalau huruf ba-nya di fathah, sabat, itu bukan orang, tapi sanad-sanad keilmuan. Nah, itu yang menjadi terminologi di kalangan para muhadditsun, ya. Mereka mengarang kitab berjudul Kitabus Sabat, bukan kitab sabti. Kitabus Sabat Al-Kabir, seperti Syekh Hasan Mashhad, itu artinya kitab kumpulan sanad. Atau kitabnya Syekh Yasin Al-Fadani juga judulnya sama. Atau kitabnya Abdul Hayy Al-Kattani Fahrasul Faharis, nama kitabnya, itu membahas tentang sabat. Dan juga kitab Habib Salim Asy-Syatiri berjudul Nafahatu Miskil Atiri fi Sabat wa Asanid Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Jadi kalau sabat-sabat di dalam ilmu hadis itu artinya sanad, tapi kalau banyak sukun orang, sabtun, orangnya itu kuat di dalam periwayatan sanadnya, orangnya punya hafalannya baik dan bisa dipercaya riwayat-riwayatnya, itu disebut dengan sabtun. Ibnu Rajab Al-Hambali lahir pada tahun 736 Hijriah. Wafat pada tahun 795 Hijriah. Lahir di Baghdad. Jadi Baghdad di masa-masa transmisi kehancuran Baghdad 80 tahun sebelumnya, itu kejadian bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, cucu daripada Genghis Khan, menginvasi daripada Irak. Baghdad berantakan, hancur. 40 hari 40 malam kaum muslimin dibantai di sana. 2 juta kaum muslimin meninggal dunia, termasuk khalifahnya dan anak-anak khalifahnya. Tahun 656 Hijriah kejadian itu terjadi, tepatnya pada tanggal 9 Safar. Sedangkan Ibnu Rajab di Baghdad juga lahir pada tahun 736 Hijriah. Berarti kurang lebih jaraknya 80 tahun antara jarak kelahirannya Ibnu Rajab dengan peristiwa runtuhnya Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Kemudian beliau wafat di Damaskus. Hijrah ke sana, belajar di Damaskus. Di sana beliau berguru
kepada salah satu murid daripada Ibnu Taimiyah, ya, bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu ada salah satu guru beliau yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Juga berguru kepada Ibnu Nagib Asy-Syafi'i, seorang ulama mazhab Syafi'i, dan juga Ibnu Ghadil Jabal, itu guru-guru beliau. Tapi beliau walaupun berguru kepada Ibnu Qayyim, tapi beliau akidahnya Asy'ari, pakai dua metode, ta'wil dan tafwid. Itu. Jadi mengikuti mazhab Asy'ari di dalam akidah. Kalau fikihnya, prakteknya beliau mengikuti mazhab Hambali. Makanya namanya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Al-Hanbali itu menunjukkan mazhab fikih beliau yang mempraktekkan fikih mazhab Hambali. Kemudian disebut juga Ad-Dimishqi, ya, Dimishqi nisbat kepada Damaskus karena mukim di tempat tersebut, hijrah dari Baghdad pindah ke Damaskus. Kemudian julukan beliau juga Al-Baghdadi, ya, karena lahir dan tumbuh di kota Baghdad yang ada di Irak. Ibnu Hajar Al-Asqalani sangat menyanjung beliau. Di dalam kitabnya berjudul Inba'ul Ghomri, di situ Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan mahara fi fununil hadis asma'an wa rijalan wa ilalan wa turukan wa tila'an ala ma'anih. Ibnu Rajab Hambali ini sangat mahir di bidang berbagai cabang keilmuan hadis. Beliau menghafal nama-nama para periwayat, mengetahui sejarah para periwayat rijal, wa ilalan, dan mengetahui ilal-ilal di dalam hadis, kecacatan di dalam hadis baik sanad ataupun matan, yang tentu itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada hadis-hadis yang cacat itu bukan berarti dari Nabi, itu dari para periwayat. Kemudian turuqa, sangat mahir di dalam mengetahui metodologi pengambilan hadis dan jalur sanad hadis tersebut. Wattila'an ala ma'anihi, dan sangat teliti dan memahami secara mendalam makna-makna hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara murid-murid beliau yang nanti mengambil ilmu kepada beliau yang terkenal namanya Badruddin Al-Zarkashi, yang menulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu satu murid itu sudah cukup mewakili beliau. Ini sangat alim. Salah satunya juga namanya Ibnu Laham. Al-Laham itu artinya penjual daging. Jadi dinamakan Ibnu Laham karena ayahnya Hirfatu itu adalah pekerjaannya sebagai penjual daging. Punya anak ulama namanya Ibnu Laham, itu muridnya. Dan saya termasuk orang yang sangat gemar membaca kitab-kitab beliau. Ya, karena beliau kalau membahas satu masalah itu dibahas secara spesifik, secara komprehensif. Ya, di antara karya-karya tulis yang beliau tulis, mulai dari tafsir ada. Beliau membahas tafsir surat Al-Fatihah, itu luar biasa. Membahas juga tafsir surat Al-Ikhlas. Ada tafsir surat Al-Asr wan Nasr, An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu ditafsirkan jadi satu kitab, satu persatu. Kemudian beliau layak disebut mufassir, ahli tafsir. Di bidang hadis beliau menulis syarah Sahih Al-Bukhari berjudul Fathul Bari. Namun belum tuntas meninggal dunia. Belum selesai sudah meninggal. Ibnu Hajar Asqalani menyempurnakan lanjutan tersebut dan juga ingin menghormati. Lihat, padahal beda mazhab. Ibnu Hajar mazhabnya Syafi'i, sedangkan Ibnu Rajab Hambali. Tapi Ibnu Hajar meletakkan penghormatan yang luar biasa kepada Ibnu Rajab, sampai-sampai nama kitabnya sama. Ikut nama kitabnya Ibnu Rajab, namanya Fathul Bari, yang sebelumnya disyarahi Sahih Bukhari oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Berjudul juga Fathul Bari. Itu luar biasa kitabnya. Kemudian kitab membahas tentang kumpulan hadis-hadis Jawami'ul Kalim. Ada 2 jilid. Judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu luar biasa, beliau bahas tuh 50 hadis yang singkat-singkat dari Nabi, dibahas jadi 2 jilid tebal-tebal. Dan dibahas secara rinci, sangat spesifik.
Judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian membahas juga tentang hadis yang populer berjudul Kashful Kurba fi Wasfi Ahlil Gurbah. Hadis yang menerangkan tentang beruntung orang-orang yang asing. Nah, di situ saya pernah baca, mengkhatamkan kitab beliau. Jadi satu jilid membahas hadis tersebut. Kadang-kadang disalahpahami hadis ini. Ini hadis semuanya riwayat Muslim. Dalam sahihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu, Islam itu diawali dengan ghoriba, asing. Wa sayaudu ghoriba kamakan," fil riwayah. Dan dia akan kembali asing sebagaimana dahulu. Fatuba lil ghuraba, maka sungguh beruntung orang-orang yang asing. Sehingga ini disalahpahami juga oleh sebagian kaum muslimin, menganggap bahwa orang-orang yang asing dia mengisolasi dirinya, dia menjadikan kelompok eksklusif. Itu dia merasa bahwa dia termasuk hadis ini, ghuraba, karena merasa kalau yang terasing itulah yang benar. Padahal bisa jadi aliran-aliran menyimpang juga, sembunyi-sembunyi juga. Jadi tidak dimaknai seperti itu. Ibnu Rajab Hambali tidak membahas satu lembar hadis itu. Dia bahas jadi satu kitab. Jadi penafsirannya bukan seperti itu saja. Agama Islam itu agama sosial, bukan agama menyendiri. Menyendiri itu adalah manhaj khususiyah yang ditempuh oleh para sufi. Itu pun sesaat, bukan selama-lamanya. Dan maksudnya adalah mentarbiyah, mereka punya spiritual, punya rohani. Tapi yang dimaksud ghuraba di sini itu ada beberapa takwilan. Yang pertama, ghuraba di sini adalah orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dia sudah membersihkan hatinya, jiwanya, semua yang ada di sekitarnya itu dia tidak tunjukkan amalnya di hadapan mereka, seperti orang yang asing. Orang asing kita tidak kenal dia. Nah, makna ghuraba yang pertama yaitu kita punya amalan-amalan. Orang-orang yang baik itu sebenarnya mereka menyembunyikan amalan mereka sehingga tidak dikenali oleh orang lain. Itu yang dimaksud dengan ghuraba yang pertama. Makna yang kedua, ghuraba ini adalah orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak, tapi dia datang bukan mengisolasi diri, dia datang memperbaiki daripada keadaan masyarakat yang sudah rusak. Hadis lanjutannya dalam riwayat yang lain, Nabi katakan, humul ladzina yuslihuna idza fasadan nasu. Mereka orang-orang ghuraba itu adalah datang di tengah-tengah masyarakat memperbaiki keadaan masyarakat yang pada waktu itu masyarakat dalam keadaan rusak. Itu disebut ghuraba. Dan makna yang ketiga yaitu akan muncul nanti di akhir zaman orang Islam sisa sedikit, tanda-tanda kiamat. Manusia banyak tapi yang Islam sedikit. Dan memang salah satu alamat hari kiamat itu kalau tidak ada lagi orang melafadzkan lafadz Allah. Wala taqumu sa'ah wa man yaqul Allah Allah. Hari kiamat tidak mungkin terjadi jika masih ada orang melafadzkan Allah Allah. Jadi makin mendekati kiamat, orang-orang muslim makin berkurang. Pada waktu itulah, mendekati kiamat itulah, keadaan Islam itu menjadi asing, bukan ditarik di zaman sekarang. Zaman sekarang kita alhamdulillah belum ada yang menyembah berhala. Yang dimaksud adalah di zaman nanti Islam sudah sedikit, orang muslimnya sudah sedikit, maka muncul orang-orang yang menyembah berhala. Pada waktu itu agama Islam di tengah-tengah mereka, orang-orang yang menyembah berhala itu, mereka menganggap ajaran Islam itu asing. Makanya dalam syarah dinyatakan ketika ada orang melafadzkan lafadz Allah, ini manusia yang mendengar lafadz Allah itu mereka bertanya, ini apa yang kau lafadzkan tuh? Allah itu apa? Saking asingnya tuh lafadz Allah. Yang lafadzkan juga mengatakan, enggak, tadi terlintas saja mengatakan Allah. Saya juga tidak paham lafadz Allah. Yang lain mengatakan apa? Ini kalimat dulu kakek saya kalau tidak salah pernah ucapkan kalimat itu. Nah, di waktu itulah orang terasing. Orang Islam terasing, bukan di waktu sekarang. Nah, yang keempat, ini yang ditakwilkan oleh sebagian kaum muslimin, mengatakan ghuraba itu adalah orang yang membawa ajaran Islam yang murni kembali.
Yang mayoritas ini sudah bid'ah semua. Ya, ini yang membawa yang ajaran yang murni, sehingga mereka di tengah-tengah kaum muslimin yang sudah sesat semua, mereka hadir di tengah-tengah mereka kaum muslimin yang sudah sesat, mereka jumlahnya sedikit, mereka merasa terasing. Ini penakwilan yang sepihak, ya, gitu. Jadi jangan ditarik zaman sekarang. Masih ada 4 takwilan-takwilan para ulama. Disitulah Ibnu Rajab menjelaskan demikian. Makanya baca kitabnya namanya Kashful Qurbah fi wasfi ahlil gurba. Ini penyakit, satu hadis takwil sendiri, nggak pakai lihat ulama tuh. Akhirnya Ibnu Rajab ini dia di zamannya, bayangkan zamannya itu sudah geram dengan orang-orang yang anti mazhab. Bahkan beliau menulis kitab Ar-Raddu ala manittaba ghaira madzahibil arba, menolak orang-orang yang mengikuti mazhab yang bukan dari 4 mazhab. Itu beliau tulis. Di situ beliau katakan apa? Tidak boleh ada ulama atau penuntut ilmu yang mereka hidup setelah masanya para imam-imam besar, khususnya 4 imam tadi, kemudian dia menyatakan bahwa ada masalah-masalah fikih yang imam-imam terdahulu belum tahu. Kami zaman sekarang tak tahu. Beliau katakan apa? Tidak ada persoalan hukum, melainkan kaedah-kaedahnya sudah disempurnakan oleh 4 imam terdahulu. Semuanya. Paling minimal kaedahnya sudah ada. Paling minimalnya. Jadi tidak boleh menyatakan, oh ini masih belum ada nih, kita beristihad lagi. Masalah-masalah yang baru saat ini, yang zaman dulu belum ada, itu tidak lepas dari kaedah ulama terdahulu. Misalnya ganja, di zaman Imam Syafi'i gak ada. Apalagi di zaman Rasul. Tapi diharamkan oleh para ulama kontemporer saat ini. Itu mereka beristihad menggunakan rumusan ulama terdahulu yang mengatakan bahwa ilat dengan khamar sama, ganja dengan khamar ilatnya sama, yaitu merusak akal, maka diharamkan. Maka tidak bisa lepas dari ulama-ulama terdahulu. Sehingga dikatakan kalau mengikuti selain dari 4 mazhab, bayangkan di abad ke-5 sudah haram. Apalagi zaman sekarang nih. Ibnu Solah mengatakan bahwa kalau mengikuti selain dari 4 mazhab, maka dihukumi adalah dia sudah menyimpang. Padahal itu fatwa dari Ibnu Solah. Ibnu Solah itu lahir tahun 577, wafat pada tahun 643 Hijriah. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikutip oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur. Beliau katakan tidak boleh keluar dari 4 mazhab. Kalau masih ada mazhab yang lain kita ikuti, maka dikatakan la yajuz, sudah tidak boleh. Seperti apa? Seperti nikah tanpa wali, tanpa saksi. Kalau mazhab dulu ada mazhab Zohiri. Jadi mazhab Zohiri itu nikah tanpa wali, tanpa saksi sah. Wah, enak tuh orang pada nikah kemana-mana, gak ada wali, gak ada saksi, pasti biayanya juga tidak ada tuh, dihukumi sah. Tapi di mazhab ahli sunnah wal jamaah 4 mazhab sepakat, ada yang mengatakan harus ada walinya saja, tapi ada minimal 2, ada wali, ada saksi. Nah ini dikatakan kalau kita menggunakan mazhab Zohiri yang nikah tanpa wali, tanpa saksi, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, maka dihukumi dia zina, dia kena hukum had. Kalau dia lakukan itu pernikahan menggunakan mazhab Zohiri, maka kalau dia adalah orang yang sudah menikah kemudian dia menggunakan pernikahan cara mazhab Zohiri, dihukumi rajam. Kalau dia masih bujang, dihukumi cambuk 100 kali. Jadi hukum itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya, hukum nikah tanpa ada saksi dan wali itu ada di mazhab Zohiri. Alasannya kenapa? Karena mazhab Zohiri sanadnya sampai kepada kita sudah terputus, sehingga kemungkinan besar banyak ditahrif. Ada oknum-oknum yang merubah. Belum tentu juga Abu Daud Az-Zohri berfatwa demikian, belum tentu juga. Tapi di kitab-kitabnya tertulis demikian. Itu kemungkinan sanadnya tidak ada, sehingga ada oknum yang bisa merubah dan mengatasnamakan nama beliau Abu Daud Az-Zohri.
Tapi kalau 4 mazhab ini, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sampai hari ini sanadnya masih bersambung. Sampai hari ini masih bisa dipertanggungjawabkan ke originalnya, otentiknya masih ada. Tapi kalau Zohiri, kitabnya masih ada, tapi sanad generasi murid-muridnya tidak ada. Itu nama kitabnya Al-Muhalla. Nah, sehingga banyak fatwa-fatwa yang dinisbatkan kepada mazhab Zohiri yang kadang-kadang kalau kita amalkan itu kita merasa ini aneh. Contoh ya, buka puasa. Kalau mazhab Zohiri dan diikuti oleh beberapa ulama terdahulu, ini apakah ditaharif atau apa wallahu alam, tapi tertulis dalam kitab mereka. Jadi salah satu ulama lagi potong bawang atau apa, teriris sedikit. Ini bulan suci Ramadan. Jadi kena luka sedikit, langsung buka puasa. Buka puasa. Ramadan tengah hari tua, siang-siang makan. Tamu datang nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terkejut ini tamu, lihat. Ini Fulan bin Fulan ini sudah mengkonsumsi makanan di bulan suci Ramadan. Mereka bilang, ya syekh, dia seorang syekh, seorang ulama. Bagaimana kau di waktu siang Ramadan makan? Maka syekh ini mengatakan, sakit. Sakit apa? Ini jari kena luka sedikit. Di Al-Quran kan dibilang, wa in kuntum maradhah, jika kalian sakit. Ya sakitnya tidak ada definisi, mau sakit ringan. Ya saya rasa sakit, saya buka puasa. Nah, itu yang digunakan. Karena memang dalam Al-Quran tidak dijelaskan sakit beratkah itu, sakit ringan. Pokoknya sakit, masing-masing bisa menerjemahkan sakit. Sakit gigi buka puasa, kena pisau sedikit, sakit jari. Dia katakan saya punya jari sakit. Al-Quran mengatakan in kuntum maradhah, jika kalian sakit buka puasa boleh. Nanti ganti di hari yang lain. Minanya apa? Dikatakan iddatil ukhra ya. Di hari-hari yang lain. Nah itu salah satu fatwa yang ada di mazhab Zohiri. Yang contoh yang kedua yaitu dihalalkan lemak babi. Karena di dalam Al-Quran yang diharamkan dagingnya. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Dipahami oleh mazhab Zohiri, oh Allah haramkan daging babi, berarti kulitnya halal. Bangkai lemaknya juga halal. Sehingga fatwa itu keluar bahwa yang babi itu yang haram hanya dagingnya, kulitnya halal, lemaknya halal. Tuh. Kalau sekarang bisa bahaya bikin kerupuk, kerupuk kulit. Nah itu makanya mazhab ini sanadnya itu masih dipertanyakan, sehingga ulama-ulama tidak ikut. Tapi kalau bukunya masih ada, bahkan kadang-kadang masuk di dalam kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah 4 mazhab, pendapat-pendapat tersebut. Dan Abu Daud Az-Zahiri ini, beliau awalnya Syafi'i. Namun setelah itu beliau hijrah ke Spanyol, Andalus. Di sana beliau mendirikan mazhab beliau sendiri, namanya mazhab Zahiri. Kemudian diikuti oleh Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm ini salah satu tokoh besar, seorang menteri yang juga nanti menjadi ulama besar, anak pejabat. Tapi karena dia belajarnya giat, usianya 26 tahun mulai belajar agama. Tapi hanya 2 tahun, 3 tahun jadi alim dia. Dia hafal Al-Muwatta dan seterusnya. Mengarang kitab ratusan jilid. Setelah itu. Nah, jadi masih ada kesempatan yang usia 26 tahun. Ada yang 70 tahun dia baru belajar hadis. Ya, dia hafal hadis. Sehingga dikatakan dia Ibnu Syekhi. Ya, periwayat yang sudah tua dan sangat tua. Ya, 80 tahun ke atas baru belajar. Tapi hafalannya masih kuat. Jadi bagaimana ulama terdahulu? Nah kita sekarang sudah dapat ini 4 jalur mazhab ini. Itu sudah punya sanad, ya, dan semuanya itu saling melengkapi. Ibnu Rajab Hambali bahkan menulis kitab beliau Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Di situ beliau dengan jelas menerangkan bahwa sanad-sanad mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu bisa dipertanggungjawabkan di mukaddimah kitab tersebut. Kemudian beliau juga punya kitab
tentang jadwal ibadah selama 1 tahun. Itu kitab beliau berjudul namanya Lataiful Ma'arif. Jadi jadwal ibadah 1 tahun beliau tulis jadi 1 kitab. Kemudian juga kitab masalah cincin beliau juga tulis jadi 1 kitab berjudul Ahkamul Khawatim wa ma yata'allaqu biha. Hukum-hukum menggunakan cincin dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Bahkan juga punya kitab sejarah berjudul Zailu Tabaqatil Hanabilah, ya, catatan kaki tobakat-tobakat ulama Hanabilah. Dan masih banyak kitab-kitab beliau, baik dari bidang tafsir ada, hadis ada, fikih ada, dan juga di dalam masalah nasihat dan hikmah juga ada. Ada kitab beliau yang sangat menakutkan tuh. Saya pernah baca tidak bisa tidur. Nama kitabnya Ahwalul Kubur. Ya. Hal-hal yang mencekam di dalam kubur. Masya Allah, seram itu kitab. Ada juga kitab beliau Takhwifun Nar, ya, memberikan peringatan keras atau mengabarkan hal-hal yang menakutkan yang ada di dalam neraka. Antum baca 2 kitab itu 1 minggu gak bisa tidur. Iya, karena diisinya semuanya itu azab, neraka, ya, sehingga tidak baik juga kalau kita habis baca buku itu semua, ya kan? Nanti dinamakan Ustadz Neraka. Iya, maksudnya bahasanya kan neraka. Sekarang kan ada gelar-gelar yang bahas hari kiamat, akhir zaman, ya. Yang bahas tentang sedekah, Ustadz sedekah. Tapi yang celaka nih neraka terus. Nah, ini kasih namanya Ustadz Neraka. Ya, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.